Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah mau judul cepat di ACC, lakukan studi pendahuluan. Teman-teman sekalian, saya angkat topik ini untuk membantu teman-teman agar yang judulnya sampai saat ini belum juga kunjung di ACC, mungkin ada baiknya meneliti kembali, mengintrospeksi kembali apa sebetulnya yang keliru, apa sebetulnya yang masih salah, sehingga kok judulnya belum juga di ACC oleh pembimbing atau dosen pembimbing skripsi. Nah, beberapa sebab-sebab yang membuat judul itu belum di ACC adalah bisa jadi judulnya sudah usang, kemudian bisa juga judulnya yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa biasanya judulnya adalah tidak ada hubungannya dengan program studi yang digeluti oleh teman-teman sekalian. Atau mungkin di dalam judul itu tidak tercermin adanya masalah penelitian. Nah, itulah kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan judul skripsi yang diajukan oleh teman-teman kepada dosen pembimbing itu berkali-kali belum juga diterima, belum juga disetujui. Nah, faktor-faktor penyebabnya selain yang tadi saya kemukakan, jangan lupa komunikasi. Bagaimana cara teman-teman mengkomunikasikan judul tersebut, mempromosikan betapa pentingnya judul tersebut untuk dilaksanakan penelitiannya, itu juga dibutuhkan keterampilan. Sehingga bagaimana cara menjelaskan itu akan membuat dosen pembimbing setuju atau tidak setuju. Penguasaanmu terhadap masalah penelitian yang diajukan juga itu sangat penting. Nah, keterampilan-keterampilan tadi itu perlu dipelajari. Dan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang utama, betapa pentingnya studi pendahuluan. Jadi kalau dengan melakukan studi pendahuluan, teman-teman yakin betul atau sangat yakin bahwa judul yang diajukan kepada dosen pembimbing memang benar-benar layak untuk dilakukan penelitian. Sehingga kalau kamu misalnya semua bisa menjelaskan apa masalahnya berdasarkan studi pendahuluan, maka dosen pembimbing insya Allah tidak ragu-ragu untuk segera menyetujui judul penelitianmu. Cara melakukan studi pendahuluan untuk menulis skripsi itu ada 3 ya. Yang pertama, bisa jadi kamu menemukan bahwa orang lain sudah berhasil meneliti hal tersebut. Jadi berarti kalau kamu melihat judul penelitianmu itu, topik penelitianmu itu sudah dilakukan oleh orang lain dan berhasil penelitiannya, itu tidak usah diulang. Berarti judulmu sudah tidak layak dilakukan, bukan karena jelek ataupun tidak memenuhi syarat, tetapi memang sudah diteliti oleh orang lain dan berhasil. Yang kedua, menemukan hal-hal yang relevan dan ternyata masih ada orang lain yang masih mempermasalahkan. Jadi topik-topikmu itu yang diajukan sebagai judul skripsi, kamu lihat dari penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan. Apakah orang lain meneliti atau seperti apa hasil penelitian? Nah, jika ada yang meneliti ya, tetapi masih ada bagian-bagian yang dipersoalkan, itu berarti layak dilakukan penelitian ya. Kemudian yang ketiga, bila ada orang lain yang meneliti dan kamu menemukan itu dari skripsi ataupun jurnal-jurnal hasil penelitian, tapi masih belum tuntas masalah itu, nah bisa kita lihat belum tuntasnya di mana, apakah dari metodenya, lalu apa hambatan-hambatan dari proses penelitian itu. Nah, kamu bisa angkat. Nah, dari 2 hal tadi kita bisa melanjutkan penelitian dengan metode yang berbeda. Jadi sekali lagi, kita bisa melanjutkan penelitian itu berdasarkan hasil penelusuran dan dalam proses studi pendahuluan, tetapi kita menggunakannya dengan metode yang berbeda. Jadi di dalam hal ini manfaat studi pendahuluan adalah 1, menghemat tenaga. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan suatu proses penelitian padahal penelitian itu sudah sukses dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau ini terjadi kan ketika dipresentasikan, buat apa ini sudah
sudah dilakukan oleh banyak orang dan sudah tidak jadi masalah, berarti judulmu sudah tidak ada masalahnya, walaupun seolah-olah ada masalahnya. Yang kedua, menghemat biaya. Jika teman-teman menemukan masalah ya di dalam hasil penelitian orang lain, oh ini masih punya masalah, saya mau angkat, kan itu sudah menghemat biaya. Jadi kita tidak meneliti sesuatu yang sia-sia gitu ya. Jadi menghemat biaya. Yang ketiga, dengan studi pendahuluan mengajak teman-teman untuk mampu melihat permasalahan dari sebuah penelitian. Dan yang keempat, teman-teman bisa mengetahui apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain. Jadi tidak akan ada double ya dalam masalah penelitian yang sama diteliti lagi oleh teman-teman, padahal itu sudah diteliti oleh banyak orang. Lalu persoalannya sekarang, bagaimana cara mengadakan studi pendahuluan? Apakah harus ke lokasi penelitiannya langsung ataukah wawancara dan sebagainya? Ini saya akan jelaskan. Yang pertama, kalau teman-teman ingin mengadakan studi pendahuluan, itu sebetulnya kalau seperti program studi antropologi ya, itu harus ke lokasi ya, melihat situasi di lokasi penelitian misalnya. Atau untuk teman-teman yang kuliah di sosiologi juga seperti itu misalnya. Atau misalnya ingin melihat perbedaan antar satu budaya dengan kebudayaan yang lain, itu juga harus terjun ke lokasi misalnya. Tetapi bagi teman-teman yang meneliti ilmu-ilmu sosial, ini bisa lebih sederhana, yang bukan antropologi atau sosiologi gitu, bisa melakukan yang lebih sederhana. Yang pertama, teman-teman bisa baca skripsi dari yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat ataupun yang judul-judulnya relevan dengan penelitian yang teman-teman lakukan, yaitu lihat skripsi 3 atau 5 tahun terakhir ya, yang judulnya relevan dengan judul yang akan kita angkat. Nah, yang kedua yaitu melalui jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan tentunya, yang bisa dikategorikan jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, jurnal-jurnal ini teman-teman harus cari betul-betul yang relevan dengan topik yang akan kita ajukan, relevan dengan judul yang akan kita ajukan. Jadi bisa jadi relevannya itu di salah satu variabelnya juga nggak apa-apa. Mungkin kalau untuk melihat secara utuh 2 variabel mungkin agak sulit, bisa dilihat yang relevan dan di variabel independennya atau variabel dependennya, atau misalnya variabel X-nya relevan, Y-nya tidak, atau sebaliknya kita lihat yang relevan variabel Y-nya tapi X-nya tidak. Itu bisa dilihat baik dari skripsi maupun dari jurnal. Jadi bolehlah lihat salah satu variabelnya saja, lalu lihat metodenya. Nah, kamu bisa mengambil judul itu melalui studi pendahuluan dengan metode yang berbeda. Nah, misalnya teman-teman membaca 2 jurnal, 2 skripsi misalnya ya, dan biasanya jurnal-jurnal itu juga pada umumnya adalah dari skripsi kemudian diangkat menjadi jurnal. Oke, kita ambil 2 skripsi misalnya, 2 skripsi yang variabel X-nya sama, Y-nya berbeda dengan judul penelitian kita. 2 jurnal yang X-nya berbeda, Y-nya sama. Saya ulangi ya, 2 jurnal yang X-nya sama, Y-nya berbeda, 2 skripsi dengan X yang berbeda, Y-nya sama. Nah, nanti di dalam kesimpulannya setelah melihat studi pendahuluan itu disimpulkan, maka penelitian yang saya ajukan adalah layak untuk diteliti. Nah, jadi itu minimal 4 ya, kalau bisa 5 atau 6 gitu. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan studi pendahuluan lalu disampaikan kepada dosen pembimbing, nah dosen pembimbing akan melihat, oh iya, judul penelitian mahasiswa yang diajukan kepada saya ini memang layak dilakukan berdasarkan studi pendahuluan yang dosen pembimbing baca. Nah, makanya itu, jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk melakukan studi pendahuluan. Nah, sebetulnya bagi teman-teman yang ingin melengkapi, itu bisa dengan tadi, selain membaca skripsi dan jurnal-jurnal nasional maupun internasional, datang juga ke lokasi, melakukan observasi dan wawancara dengan para ahli
dan juga melihat kenyataan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi saya ulangi, datang ke lokasi observasi atau datang ke lokasi penelitian melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, kepada informan, kepada para ahli, dan membaca skripsi, juga membaca jurnal-jurnal penelitian baik level nasional maupun internasional. Demikian teman-teman sekalian, betapa pentingnya dalam melakukan studi pendahuluan ini untuk memperkuat bahwa judul penelitianmu itu memang benar-benar layak dilakukan. Kalau teman-teman tidak melakukan studi pendahuluan, sulit memberikan satu alasan kepada dosen pembimbing bahwa penelitianmu itu memang layak dilakukan. Apa yang terjadi nanti teman-teman ragu di dalam menjelaskan ketika ditanya, kenapa kamu mengambil judul ini? Kenapa kamu memilih judul ini? Memang masalahnya apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu seringkali tidak bisa dijawab oleh mahasiswa dengan tegas, mengambang. Makanya suka ada kan dosen pembimbing bilang, apa sih ini judulnya masih ngambang? Nah, itu artinya teman-teman tidak bisa menjelaskan dengan rasa percaya diri, dengan meyakinkan dosen pembimbing bahwa penelitianmu layak dilakukan. Oke, jadi jangan lupa, kalau teman-teman ingin judulnya cepat disetujui, cepat di-ACC, maka lakukan studi pendahuluan dengan tertib, rapi, dan sistematis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum juga mengajukan judul, segera mengajukan judul. Yang masih ragu-ragu, segera dikuatkan, dipastikan. Dan yang masih takut-takut ketemu pembimbing karena sudah 2-3 kali judulnya ditolak, segera datang kembali dengan dilengkapi terlebih dahulu dengan melakukan studi pendahuluan. Semoga sukses, ketemu lagi di lain kesempatan. Dukung terus dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.